Ulangan pasal yang pertama ayat 19 sampai 33. Saya membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Tema kita pada siang hari ini, ketahuilah Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu. Ketahuilah Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Ulangan ini adalah kitab yang mengulangi kembali cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan, diulang kembali dalam kitab Ulangan ini. Namanya saja Ulangan. Berarti dia menceritakan kembali. Dia mengulangi kembali sejarah bangsa Israel. Baik hukum yang termuat dalam ketiga kitab sebelumnya, atau pengulangan disampaikan Musa kepada bangsa Israel di masa-masa akhir. Pengulangan ini mau menegaskan kembali janji-janji Tuhan, mau menegaskan kembali tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan juga pengulangan ini sebagai peringatan. Pengulangan ini juga sebagai peringatan. Peringatan bagi bangsa itu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kenapa peringatan? Jangan sampai dosa yang mereka lakukan di padang gurun dan dalam perjalanan mereka ulangi kembali di tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi Musa di hari tuanya, dia mau mengulangi kembali semuanya itu. Dia mau menceritakan betapa luar biasa Tuhan sudah menolong mereka, membawa mereka keluar dari Mesir di padang gurun. Tuhan memimpin mereka secara luar biasa. Sehingga di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak berubah setia. Iman mereka semakin kuat. Bahkan mereka terus menjadi berkat di sana. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita, ketahuilah Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu. Ini adalah janji berkat bagi bangsa itu. Ini adalah berita yang luar biasa bagi bangsa itu, di mana mereka akan mengakhiri perjalanan mereka. Mereka akan mengakhiri petualangan panjang mereka. Mereka akan mendapatkan tempat di mana mereka akan mendirikan rumah. Mereka tidak berpindah-pindah lagi. Selama ini mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka tidak ada tempat. Sedangkan janji ini Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Janji ini adalah janji yang luar biasa. Tempat mereka akan membangun kediaman mereka. Mereka juga di situ akan dengan tenang memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Janji yang memberikan mereka semangat. Janji yang memberikan mereka tetap berjuang. Janji yang membuat mereka tetap kuat melewati masa-masa sulit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melewati masa-masa sulit, kita mengalami masa-masa sulit, maka ingatlah janji-janji Tuhan itu. Ketika kita ingat janji-janji Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, kita akan semangat kembali. Tetapi kalau kita sudah mengalami pergumulan berat, tetapi tidak ada suatu pengharapan yang pasti bagi kita, percayalah, kita akan patah hati, kita akan gentar, kita akan takut, kita akan khawatir. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah berjanji akan memberikan mereka berkat yang luar biasa. Allah berjanji akan memberikan mereka tempat tinggal untuk selamanya. Allah berjanji akan menuntun mereka ke tanah yang dijanjikan itu. Tetapi bukan berarti mereka pasif. Bukan berarti mereka hanya berdiam diri lalu mendapatkan janji-janji itu. Bukan berarti mereka berdiam diri lalu tempat itu datang sendiri kepada mereka. Tidak.
Allah sudah berjanji memberkati mereka, Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Tetapi yang mereka harus lakukan, mereka harus bertindak aktif atau menjemput berkat itu atau merebut bola. Bapak Ibu, bangsa itu harus pergi ke tanah Kanaan. Bangsa itu harus menghadapi orang-orang kuat, orang-orang yang gagah perkasa yang sudah ada di negeri Kanaan. Dikatakan di situ orang-orang enak, orang-orang keturunan raksasa, orang yang besar-besar di situ. Bangsa itu harus pergi dan melawan mereka. Mereka harus pergi, mereka harus berperang melawan orang-orang itu. Mereka harus berusaha bersungguh-sungguh. Bahkan mereka harus berkorban nyawa, berkeringat, baru bisa mendapatkan tempat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di tahun ini Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Di tahun ini Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita, bagi kita semua. Tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga supaya mendapatkan berkat-berkat itu. Allah berjanji memberkati kita, Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Allah berjanji akan memberikan kita berkat, bukan berarti kita hanya santai-santai saja, tidak. Bangsa Israel dikatakan Allah berjanji memberikan mereka tanah itu, tetapi apa yang harus mereka lakukan? Pergi berperang, merebut dengan sungguh-sungguh, bahkan kehilangan nyawa di situ. Tidak gampang, Bapak Ibu. Allah berjanji memberkati kita, tetapi kita juga harus bertindak aktif biar berkat-berkat itu terjadi dalam hidup kita. Dalam Amsal dikatakan, diberkatilah orang yang rajin. Ada persediaan di musim hujan. Tetapi orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan, dia akan kelaparan di musim hujan. Dalam Amsal katakan seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada janji berkat, tetapi Allah mau kita berusaha sungguh-sungguh supaya berkat-berkat itu kita dapat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang kita renungkan. Yang pertama, mereka melangkah dalam pemikiran dan pertimbangan yang matang. Mereka melangkah dalam pemikiran dan pertimbangan yang matang. Mereka bijak dalam melakukan sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, di tahun 2025 ini kita harus bijak. Bijak dalam melakukan sesuatu. Harus penuh dengan pemikiran yang matang, harus penuh dengan pertimbangan yang matang. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, harus kita pikirkannya dengan bijak-bijak, harus kita pikirkannya dengan matang-matang. Kita melihat, sebelum mereka masuk ke negeri itu, Bapak Ibu, dikatakan di situ, Musa mengutus 12 pengintai. Musa mengutus 12 pengintai. Kenapa dia mengutus 12 pengintai? Tujuannya jelas. Dia ingin menyelidiki jalan yang akan mereka lalui pergi ke Kanaan itu. Dia ingin menyelidiki keadaan kota-kota itu seperti apa. Dia ingin menyelidiki orang-orang yang menduduki tempat itu seperti apa. Ia ingin menyelidiki kubu-kubu kota tanah Kanaan itu seperti apa. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini yang dilakukan oleh Musa sebagai seorang pemimpin. Dia mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukannya. Sebelum dia membawa rakyat itu, umat itu pergi, dia mengutus dulu 12 pengintai atau 12 orang untuk melihat kondisi keadaan di sana. Dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, dia bertindak dengan bijaksana, dia bertindak dengan pemikiran yang matang. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi untuk merebut tanah Kanaan itu butuh strategi
dan harus mengetahui situasi dan kekuatan musuh sebelum mereka masuk. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan di tahun ini harus dipersiapkan dengan baik supaya mencapai hasil yang maksimal. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita kerjakan di tahun ini, tahun 2025 ini, harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, harus disiapkan dengan pemikiran-pemikiran yang matang, supaya mencapai hasil yang maksimal. Seandainya Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kisah ini, kalau mereka bertindak tidak hati-hati, kalau mereka hanya asal-asalan maju saja, mereka hanya asal bertindak saja, apakah mereka bisa mengalahkan orang itu? Walaupun Tuhan sudah berjanji akan menyerahkan negeri itu. Tetapi tidak. Musa dengan hikmat Tuhan, dia mengatur orang untuk menyelidiki dulu. Supaya dia dapat menganalisa keadaan dan mengambil kesimpulan supaya mencapai hasil yang baik. Jadi Bapak Ibu, supaya kehidupan kita lebih baik dari tahun 2024 yang sudah kita tinggalkan, maka lakukanlah hal ini. Apapun yang kita lakukan harus penuh pertimbangan. Apapun yang kita kerjakan harus dengan bijaksana, harus memikirkan dengan matang-matang supaya mencapai hasil maksimal. Contoh kita bersawah sajalah, karena kita semua di sini punya sawah, hampir rata-rata punya sawah. Kita melakukan juga harus memikirkannya dengan matang-matang supaya mencapai hasil yang maksimal. Tidak bisa kita mau mendapatkan hasil yang baik, tetapi dalam perawatan, dalam hal-hal yang lain kita tidak lakukannya dengan baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oleh sebab itu, contoh kecilnya seperti itu. Apapun yang kita lakukan harus dengan pertimbangan yang maksimal supaya mendapat hasil yang terbaik. Yang kedua Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari teks ini, dikatakan di situ, jangan takut, jangan gentar, dan jangan patah hati. Kenapa sinode memberikan ini di awal tahun ini? Supaya kita menjalani tahun-tahun ini jangan dengan ketakutan, jangan dengan gentar hati, jangan dengan patah hati ketika menghadapi pergumulan. Kalimat jangan takut, jangan gentar artinya memiliki pengertian mau menyatakan perintah yang lembut, atau kata kerja untuk mengeluarkan perintah, menasihatkan suasana hati kita untuk mengekspresikan dalam tindakan. Kata jangan takut intinya ingin menguatkan hati kita, ingin menguatkan hati kita sebelum melangkah. Kalau hati sudah takut, tidak ada semangat lagi Bapak Ibu. Kalau sudah dihantui dengan kegentaran, sudah dihantui dengan kekhawatiran, sudah dihantui dengan kepanikan, sudah dihantui dengan berbagai hal-hal itu, sebelum kita maju, pastilah tidak ada hasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa menasihatkan mereka, jangan gentar, jangan takut, jangan patah hati ketika engkau mau ke sana. Kenapa bangsa itu gentar, takut, patah hati? Karena di negeri itu dikatakan di situ, orang-orangnya kuat, orang-orangnya gagah perkasa. Di situ penuh dengan benteng-benteng pertahanan yang luar biasa. Sulit sekali untuk menembus. Itu yang membuat nyali mereka ciut. Itu yang membuat keberanian mereka hilang. Itu yang membuat mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Tetapi Musa mengatakan jangan takut. Musa mau menguatkan hati mereka. Maju saja, jangan takut. Ada Allah yang berperang untuk engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua manusia punya ketakutan. Semua punya ketakutan. Tidak mungkin manusia tidak punya ketakutan.
Tetapi ketakutan yang berlebihan, ketakutan akan melemahkan semangat kita. Seperti bangsa itu. Ketakutan akan melemahkan semangat kita. Ketakutan itu sebagai penjara yang membuat kita tidak akan berkembang karena takut dengan resiko-resiko. Ketakutan itu kadang-kadang sebagai penjara yang membuat kita tidak berani maju, dan kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita karena kita takut dengan resiko-resiko, kita takut dengan kegagalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dalam buku-buku dikatakan tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Jadi sebelum orang itu sukses, dia sudah pernah jatuh berkali-kali. Kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak berani mencoba. Kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak berani mencoba. Kegagalan terbesar adalah ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi. Itulah kegagalan sejatinya. Kalau kita jatuh dan masih bangkit lagi, itu tidak bisa dikatakan gagal, karena kita masih dalam proses perjuangan. Tetapi ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi, makalah itu dikatakan kegagalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun ini jangan takut. Berjalanlah bersama Tuhan. Cobalah hal-hal yang akan membuat kehidupan kita berubah, baik dalam segi ekonomi, dalam keluarga kita. Lakukanlah hal-hal yang mungkin kita akan lakukan itu dan keluar dari zona nyaman kita. Tetapi percayalah, ketika kita bersama Tuhan, kita akan maju. Kita akan bisa. Oleh sebab itu, ketakutan itu yang menghambat kita. Ketakutan itu yang membuat semangat kita melemah. Bahkan ketakutan itu lebih parah lagi melemahkan iman kita. Karena ketakutan sudah menghantui pikiran mereka. Mereka lupa bahwa Allah yang menyuruh mereka pergi. Mereka lupa bahwa Allah berkata, aku yang akan berperang akan engkau. Karena ketakutan itu, iman mereka menjadi lemah bahkan hilang. Mereka merasa bahwa musuh mereka atau pergumulan mereka lebih besar dari Allah yang mereka sembah. Karena apa? Ketakutan. Ketakutan itu yang menghantui mereka, sehingga mereka dalam pikiran mereka, musuh itu lebih besar dari Allah. Pergumulan itu lebih besar dari Allah. Tidak. Allah lebih besar dari semua itu. Kalau kita melihat, bangsa Israel takut. Dia takut. Dia patah hati, dia gentar. Akibatnya dia meragukan Allah. Kita melihat dalam perjanjian baru, ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya dari jauh saja. Lalu ada yang melihat Simon Petrus. Lalu dia berkata, bukankah orang ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Apa yang Petrus katakan? Tidak, saya tidak mengenal dia. Bahkan sampai 3 kali Petrus katakan, saya tidak mengenal orang itu yang sedang dibawa itu, yang sedang disiksa itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus sebelum diingatkan oleh ayam? Karena ketakutan. Dia takut kalau sampai dia mengakui bahwa Yesus, ya dia bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus, dan dia adalah murid Yesus, dia akan terseret, ditangkap juga. Itulah ketakutan. Ketakutan membuat Petrus tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Ketakutan membuat Petrus takut, bahkan dia menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih baik yang kita takut adalah takut melakukan dosa. Itu yang paling disenangi oleh Tuhan. Bahkan ini terbalik, kalau melakukan dosa kita tidak takut. Tetapi yang Tuhan inginkan jika kita takut dalam berbuat dosa, tetapi kita percaya kepada janji-janji Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Demikian juga dengan kita orang percaya, ketika Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati, seharusnya kita taat. Apapun yang akan menghadapi kita, pergumulan apapun itu, jangan takut, ada Allah yang bersama dengan kita. Keraguan-raguan juga kuasa Yesus tidak akan terjadi. Yakobus pasal 1 dikatakan, orang yang mendua hati atau orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita meminta apapun kepada Allah, tetapi kalau dengan keraguan, tidak dengan keyakinan hati yang sungguh, maka tidak mendapat apa-apa. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1, dia seperti kapal yang diambingkan oleh gelombang di laut. Dia hanya pergi ke sini, gak sampai ke tujuan. Oleh sebab itu, jangan ketakutan menguasai diri kita. Jangan sampai ketakutan itu sebagai penjara bagi kita. Akhirnya kehidupan kita tidak maju-maju dan kehidupan kita seperti tahun 2024. Beranilah keluar dari zona nyaman kita. Buatlah terobosan-terobosan. Buatlah hal-hal yang baik untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan ekonomi kita, mengembangkan talenta-talenta kita, mengembangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang kita pelajari yang terakhir, di ayat 21, 30 dan 31. Majulah dan dudukilah. Majulah dan dudukilah. Ini adalah perintah Bapak Ibu. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa bangsa Israel harus mengambil tindakan nyata, yaitu mereka harus maju. Mereka harus menduduki negeri yang dijanjikan Allah itu. Kalau mau supaya berkat Tuhan itu mereka rasakan, maka majulah. Majulah, bergerak, artinya keluarlah, bergeraklah dari tempatmu itu. Jangan hanya diam di tempat. Kalau engkau diam di tempat, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Dikatakan situ, majulah, keluarlah, dudukilah tempat itu. Allah sudah berfirman, aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Tetapi kalau mereka hanya berputar-putar di situ, menghindar terus, tidak mau maju-maju, apakah mereka bisa menduduki negeri Kanaan? Tidak akan. Tetapi dengan maju, dengan suatu tindakan nyata, maka mereka akan melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka. Majulah dan duduklah dalam bentuk imperatif yang artinya memberikan perintah dengan tegas, dengan keras, memberikan kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi perintah majulah ini, Allah dengan keras memberikan perintah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka penuh keraguan di awal. Kalau kita baca dalam teks tadi, mereka maju mundur. Maka mereka katakan, jangan sampai karena Allah murka terhadap kita, Allah sengaja kita pergi ke Kanaan supaya kita semua mati. Kalau kita baca dalam teks yang kita baca, padahal Allah tidak pernah merencanakan yang buruk untuk mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mau diberkati Tuhan, kehidupan kita di tahun yang baru ini, maka dengarlah perintah Tuhan, majulah. Majulah, buatlah suatu pergerakan besar. Ikutilah firman Tuhan itu. Taatlah kepada firman Tuhan itu. Walaupun kelihatannya sulit. Ketika Allah berkata kepada mereka, majulah, ini bertentangan sekali dengan pikiran mereka. Bagaimana mungkin kami akan maju ke Kanaan itu, sedangkan di situ ada orang-orang tinggi besar, orang-orang raksasa di situ. Orang-orang Enak dan orang-orang keturunan raksasa. Jadi mungkin kalau kita lihat orang Israel itu tingginya hampir-hampir bisa sampai 2 meter Bapak Ibu. 170 sampai 190. Kalau kita melihat mereka udah setinggi itu saja, mereka masih takut terhadap orang Enak, berarti orang Enak itu setinggi apa? Mungkin bisa 3 meter sampai 4 meter. Karena dikatakan dalam Yosua, katakan itu orang-orang keturunan raksasa. Ini yang membuat mereka takut. Ini yang membuat mereka tidak mau maju. Tetapi Allah katakan majulah. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau kita mendengarkan tuntunan Tuhan, kalau Allah perintahkan maju saja, taat saja. Karena dalam ketaatan itu kita akan melihat berkat Tuhan. Dalam ketaatan itu kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Dalam ketaatan itu maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata. Dan ini terbukti ketika mereka maju, segala keraguan mereka yang tadi itu hilang. Karena Allah tunjukkan kuasa-Nya. Ketaatan itu mengubah segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menjadi kesimpulan bagi kita. Ketahuilah, Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Artinya apa? Ketahuilah, tahun ini Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Tugas kita, majulah dengan iman dan yakinlah sepenuhnya kepada Tuhan. Majulah dengan pemikiran dan strategi yang matang. Jangan gentar, jangan takut, jangan patah hati, karena ada Allah yang berjalan bersama kita. Sambutlah berkat-berkat Tuhan di tahun ini dengan usaha-usaha kita yang maksimal. Karena orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah juga akan mempermudahnya dan Allah juga akan melimpahkan berkat secara berkelimpahan. Mari kita bersatu dalam doa.